Kalau Thierry Henry dia bilang begini, kalau orang ngerti sepak bola itu pasti bukan bukan kartu merah. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Gile, gue lagi bahagia banget, bangga banget. Inter musim ini kita kehilangan Hakimi, Lukaku, Eriksen. Tetapi Simone Inzaghi dengan tim yang bisa dikatakan downgrade, tapi punya level yang bahkan menurut gue lebih tinggi dibandingkan zamannya Conte. Gue inget banget zamannya Conte itu kita ada lawan PSV Eindhoven, kemudian Shakhtar Donetsk. Itu ada lagi apa sih, Hapoel Beersheva atau apa itu zaman Spalletti atau apa ya. Waktu lawan Sevilla pun sebetulnya menurut gue kita ya lebih buruk dibandingkan kualitas permainan zamannya Inzaghi. Jadi Inzaghi dengan kualitas tim yang seperti ini dan bisa mengalahkan Liverpool di Anfield. Ini adalah kekalahan pertama Liverpool di Anfield dan kekalahan pertama mereka di Liga Champions. Gile, tanpa Barella juga, men. Bangga banget, gue bangga banget. Seru banget tadi malam, walaupun di babak pertama agak-agak malesin ya. Sempet agak pesimis juga. Tapi kalau dilihat dari statistiknya, ternyata shot on targetnya kita 3, teman-teman. Kalau si Liverpool cuma 2, tapi kalau off targetnya mereka 5. Mereka ada yang kebentur tiang kan. Banyak yang bilang bahwa Inter beruntung, banyak yang kena tiang gitu ya. Menurut gue enggak, itu bukan sebuah keberuntungan. Itulah memang, kalau teman-teman lihat waktu di leg pertama nih, lihat nih gue kasih tampilan. Itu si Handanovic dari pergerakannya, dari mukanya lebih tepatnya, nggak ngelihat bola, dia tertipu gitu ya. Jadi ya udah melongo aja, banyak orang yang bilang dia melongo gitu ya. Tapi tadi malam kena tiang beberapa kali ya, salah kena tiang. Itu bukan karena Inter beruntung, karena memang Handanovic itu yang bikin kena tiang. Nih lihat tuh contohnya. Itu Handanovic yang bikin kena tiang. Jadi memang seharusnya ketika di leg pertama Handanovic nengok aja ke arah bola, udah tuh bola pasti kena tiang. Kemudian kita akhirnya di babak kedua lewat gol Lautaro Martinez, tendangan dari jarak jauh tepat di hadapan mukanya Van Dijk. Gua harap ini jadi suntikan moral buat Lautaro. Udah seneng banget sayangnya Alexis Sanchez kena kartu merah. Kalau Thierry Henry dia bilang begini, kalau orang ngerti sepak bola itu pasti bukan bukan kartu merah. Karena pertama nggak ada intensi ke arah situ, kedua yang ngenain bola dulu. Tetapi memang kalau yang pelanggaran pertama ke Thiago Alcantara itu parah sih. Kemudian apa lagi ya yang menarik, Jamie Carragher dia bilang bahwa Inter bermain baik di 2 pertandingan, di 2 leg Inter lebih baik dibandingkan Liverpool. Tetapi memang itulah hebatnya, itu yang membedakan Liga Inggris dengan Liga Italia. Gue nggak tahu maksudnya apa, kenapa dia jadi banding-bandingin liga. Liverpool dengan segudang kekayaannya, dia bersaing dengan super tim Manchester City di Liga Inggris. Yaelah, Inter tuh berapa sih duitnya? Ini harusnya menjadi momen yang tepat bagi Inzaghi untuk ngomong di ruang ganti. Nih lo, kalau lo mainnya bener, kalau lo mainnya waras, nobody can beat us gitu ya. Nggak ada satu tim pun yang bisa ngalahin kita. Dan bahkan bukan cuma nggak bisa ngalahin kita, semua tim bisa kita kalahkan. Liverpool di Anfield ini bukan main. Ini harusnya menjadi, ya ini kayak gini loh kalau main bola. Vidal lo gini loh, kayak Vidal tuh tipikal kalau masuk dari bangku cadangan agak jelek ya, agak lambat gitu maksudnya panasnya. Tapi kalau dia 2 kali main di Liverpool, main dari sejak awal, bahkan hari ini 90 menit justru bagus. Tapi ini juga membuktikan sih, memang kita butuh pemain sekali berVidal ya. Ya Vidal tapi ya agak lebih muda lah. Karena di 2 leg ini Vidal luar biasa banget. Dia jenderal banget, walaupun emang geraknya lamban. Udah gak kayak dulu ya, wajar lah 34 tahun. Tetapi mentalitas dia beda, tetap waras. Kalau si Barella waktu lawan Madrid, Barella harusnya udah mulai sadar. Nih dia salah satu yang membuat kita kalah ya, karena Barella hukuman 2 leg ini parah banget sih. Tapi dengan absennya Barella kita tahu bahwa sisa musim ini kita punya Vidal yang bisa kita andalkan. Karena si Brozovic cedera nih teman-teman. Kita nih di pertandingan hari ini, tadi malam sih lebih tepatnya, dini hari,
si Inzaghi punya beberapa pergantian yang di luar rencana ya. Contoh De Vrij, yang gue pikir tadi De Vrij itu diganti oleh Danilo D'Ambrosio karena memang kita ingin punya membangun serangan dari sisi kanan. Terbukti ketika Danilo masuk kita lebih aktif ya di sisi kanan, gak cuman Bastoni. Kalau Skriniar kan nggak begitu nggak begitu dominan untuk maju ke depan. Tapi ternyata karena De Vrij-nya kelelahan kaki kiri atau kaki kanan gitu, karena kaki sebelahnya justru Brozovic juga kelelahan di kaki kanan, kemudian De Vrij ke kaki sebelah kiri atau tertukar lah, intinya salah satu kaki dari mereka kelelahan. Dan ya gue nggak tahu nanti lawan Torino, setelah ini kita ada lawan Torino, kemudian jeda seminggu lawan Fiorentina, abis itu jeda internasional. Semoga di international break nggak makin parah nih, banyak pemain yang cedera. Tetapi maksud gue adalah kita paling nggak merasa bahwa Vidal bisa banget diandalkan, terutama partai-partai besar sih. Aduh, Vidal tadi malam penyelamatannya, aduh luar biasa banget nih si rambut baru. Ini last dance-nya Vidal sama Alexis Sanchez di Inter sih menurut gue. Musim depan kayak mereka nggak dipertahankan. Alokasi gaji mereka yang tinggi mungkin akan buat pemain lain. Alexis Sanchez harus menutup karirnya di Inter dengan kartu merah. Aduh, tepat 1 menit setelah mental kita naik malah ancur-ancuran. Lautaro Martinez di di konferensi pers bilang kita punya 70 menit yang sangat bagus di San Siro, tapi kemudian kita kebobolan 2 gol. Kita tiba di leg kedua ini di Anfield dengan semangat, determinasi. Kita kemenangan memang tidak mudah, tetapi kita akan mencoba memainkannya. Kemudian si Lautaro juga bilang bahwa gol yang saya buat itu membuat kita seharusnya mendapatkan big boots punya suntikan, tapi sayang banget kemudian kita setelah itu mendapatkan kartu merah dan permainan menjadi sulit kembali. Inzaghi bilang bahwa pertandingan semacam ini membuat kita menjadi lebih kuat setelah after not getting through the group stage in 11 years, setelah kita tidak pernah lolos setelah 11 tahun. Pertemuan dengan Liverpool menunjukkan kita bahwa kita layak di sini dan bersaing head to head sama mereka. Kita seimbang dengan mereka. Skriniar dia bilang, kita percaya terhadap diri sendiri, khususnya Lautaro. Khususnya untuk Lautaro, setelah Lautaro gol kita menjadi semakin percaya diri. Sayangnya kartu merah Sanchez setelah itu langsung membuat game menjadi tidak mudah di Anfield. Saya berharap Stefan De Vrij dan Brozovic tidak mendapatkan cedera serius. Sekarang kita harus fokus ke Liga dan Coppa Italia, begitu kata Skriniar. Setuju banget. Kalau teman-teman kita optimis gak nih? Kita bisa di Coppa Italia sama Liga. Vidal di Twitternya ngomong bahwa sedih kita nggak lanjut ke babak berikutnya, tetapi kita pergi dengan kepala tegak. Kita mengalahkan rival yang sangat bagus di stadion mereka. Kita menunjukkan karakter kita, kekuatan kita, determinasi kita bahwa kita adalah pejuang. Man of the match-nya kalau menurut Liga Champions-nya secara resmi adalah Milan Skriniar. Menurut data Squawka, si Skriniar itu Skriniar itu nggak ada data Skriniar. Enggak. Justru adanya si siapa namanya? Vidal itu 100% menang duel, kemudian 66 sentuhan, 13 passing di daerah pertahanan lawan, kemudian 2 intercept, 1 menang duel yang foul, 3 kali clear sapu bersih bola di daerah pertahanan sendiri, 3 kali menang tackle, kemudian 8 kali menang penguasaan bola. Gokil banget, monster banget. Kemudian mana sih Skriniar tuh? Nggak ada, kayak gue sempat ngeliat. Tetapi kalau menurut Squawka, Skriniar didefinisinya begini: an absolute monster, benar-benar monster. Dia superbly his best work was done. Benar-benar dia telah bekerja dengan sangat baik. Dia menunjukkan the legendary Chiellini, disama-samakan dia sama Chiellini. Kemudian one imagine that Juve Warrior would have been watching that at home and wishing the Slovakian was a Juve player. Oh, emang iya ya, gue nggak ngerti. Dibilangnya bahwa ada pemain Juventus, mungkin si Chiellini kali ya, nonton di rumah, nonton one imagine that Juve Warrior would have been watching that at home and wishing the Slovakian was Juve player. Emang iya ada pemain ini berharap atau gimana? Atau bahasa Inggris gue yang ngaco nih. Jadi di sini dibilangnya ada pemain Juventus yang nonton di rumah, kemudian dia kayak bikin status gitu bahwa berharap
Si Skriniar adalah pemain Juve. 9 kali menyapu bersih bola dan blok sundulannya Van Dijk ya, gue tahu banget itu yang wah dia jatuh. Dan Dias yang mana ya, yang dia mau crossing kali ya, yang diambil sama si Skriniar yang mau umpan tarik gitu datar di menit-menit akhir. Save Inter from conceding twice and losing the game. Wah itu dia. Banyak yang dapat nilai bagus. Si Bastoni juga dapat nilai 8. Yang gue bingung Henderson kenapa dapat nilai 7, aneh banget sih. Di koran pagi ini Tuttosport bilang bahwa Nerazzurri down to 10 men. Nerazzurri bermain dengan 10 orang. Kemudian Liverpool 2 kali kena tiang gawang. Kemudian Jurgen Klopp juga bilang bahwa Inter adalah Warriors. Inzaghi sekarang now everything on Serie A. Sekarang semuanya di Serie A. Ya betul banget siapa Jurgen Klopp di konferensi pers dia bilang congratulations to Inter, selamat untuk Inter, selamat untuk Mr. Inzaghi. Tim yang sangat luar biasa secara individu dan taktik. Beruntung kita nggak bertemu dengan Inter setiap minggunya. Ini adalah lawan yang sangat sulit. Kemudian Alisson juga ngomong bahwa Inter harusnya bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Dia bermain sangat baik di lapangan. Itu katanya Alisson. Aduh, gue nggak ngerti lagi. Apalagi teman-teman yang menarik dari pertandingan semalam. Gue coba membandingkan dengan ketika Juventus tahun 2005 kalau nggak salah, dia ditangani oleh Fabio Capello. Juventus tuh 2005 punya Buffon, punya Cannavaro, punya Thuram, punya Zambrotta, punya Camoranesi, punya Del Piero, Trezeguet, dan Ibrahimovic itu tahun 2005 kayaknya deh, sebelum Calciopoli. Dan mereka kalah dengan Liverpool yang waktu itu kipernya namanya Kersen. Ada Carragher juga sih. Kemudian tapi pemain tengahnya Luis Garcia, Biscan, cuman Gerrard doang yang bagus sama John Andrews. Penyerangnya Letalik sama Barus. Jadi memang Liverpool ini gila di Anfield tuh. Gak bisa dianggap remeh dan Inter melakukannya. Aduh, ini benar-benar harusnya Inzaghi bisa menjaga momen ini, karena siapapun lawannya kalau kayak gini gue jadi nggak takut. Lautaro Martinez mencetak gol nih kalau data Opta. Mencetak gol di Liga Champions setelah 490 hari. Terakhir lawan Real Madrid di November 2000. Jadi lama banget aja 2000. Tapi beruntung dia nggak down sih. Itu dari gue. Teman-teman puas nggak? Bangga nggak? Gue bangga banget. Ada yang bilang bahwa jersey warna hitamnya ini membawa keberuntungan. Inter belum pernah kalah pakai jersey warna hitam. Tapi apapun itu, Inzaghi menunjukkan bakatnya sebagai pelatih muda. Semoga kita bisa tetap fokus seperti ini. Jangan sampai ada yang cedera. Gue nggak tahu nih ntar lawan Torino lagi formnya juga lagi bagus banget. Semoga Brozovic sih tadi malam. Kalau gue menurut gue man of the match tadi malam Brozovic. Mobile banget, fluid banget. Dia bener-bener ngalirin bola. Kayaknya bener di konferensi pers si Faris waktu lawan Salernitana kan bilang bahwa sekarang semua tim nge-marking Brozovic. Dan caranya kita harusnya bukan dengan menggantikan role Brozovic ke pemain lain, tetapi bagaimana membantu Brozovic supaya mendapatkan space. Dan terbukti tadi malam dapat space loh, Brozovic gerak sana gerak sini walaupun di marking. Thiago Alcantara aja mainnya nggak begitu dominan tadi malam menurut gua. Dua legs ini kita bagus sih. Seperti lawan Madrid kita 2 leg bagus, tapi baru di yang terakhir ini kita belajar bagaimana untuk nggak kebobolan. Sampai ketemu di ceretan-ceretan berikutnya. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Forza Inter.